Sejak zaman Nabi sampai hari ini Masjid Nabi, Masjid Kuba, Masjidil Haram lampunya malam hari mati itu belum pernah. Ya, maka ndak boleh itu ngarang sendiri malam hari habis isya masjidnya dikunci, lampunya dimatikan. Sunah saka ngendi? Jadi bangunan kita boleh gelap, rumah kita boleh ngirit mati, tapi masjid ndak boleh lampu mati, dan tidak boleh masjid itu dikunci, itu ndak boleh. Karena masjid itu rumah Allah, di mana setiap orang kapan saja ketika ingin bertemu dengan Allah, ya, orang mau numpang istirahat, masjidnya dikunci. Orang mau numpang buang hajat, kamar mandi masjidnya dikunci. Ini kurang ajar banget pengurus masjidnya ini. Ya, kurang ajar banget ini. Masjid itu sebagai pusat ibadah, semua perbuatan ibadah harus dilayani. Pengikut Muhammad Rasulullah SAW itu rukuk sujudnya bersama-sama, artinya sholatnya berjamaah. Maka sholat berjamaah itu punya nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi memakmurkan masjid, menjadi pemakmur masjid, menjadi takmir masjid, menjadi pengurus masjid, fokusnya adalah bagaimana bisa menggerakkan masyarakatnya untuk sholat berjamaah di masjid ketika mengerjakan sholat-sholat wajib mereka, bukan urusan bangunan, ya. Urusan bangunan itu hanya bagian kecil saja, tapi esensinya kalau perlu tidak usah ada bangunan, itu tidak ada masalah. Yang penting orang mau 5 waktu sholat berjamaah itu lebih penting daripada bangunannya bagus nggak ada yang sholat, gitu ya. Gitu. Karena masjidnya Nabi itu sederhana sekali, tapi sholat berjamaah selalu penuh, tidak ada sahabat-sahabat yang mengabaikan sholat berjamaah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memakmurkan masjid itu wa'atu zakat, menunaikan zakat, ya. Bagaimana tiap-tiap jamaah itu bisa menyempurnakan syariat agamanya, rukun Islamnya dengan membayar zakat. Maka harus menjadi fokus pikiran, upaya yang bersungguh-sungguh pengurus masjid itu meningkatkan kesejahteraan jamaahnya sehingga mereka bisa menjadi pembayar zakat, bukan malah memperbanyak penerima zakat. Jadi malah hanya bentuk panitia penerima zakat, tidak demikian. Tapi bagaimana memikirkan jamaahnya yang sudah sholat berjamaah ini bisa bayar zakat, itu harus jadi fokus, ya. Makanya kita harus upayakan, tidak boleh ada jamaah kita ini yang terus-menerus menjadi mustahik penerima zakat. Dia harus dirubah nasibnya menjadi muzaki. Maka program masjid itu yang harus ada dan tidak boleh tidak adalah program pemberdayaan ekonomi jamaah, supaya kondisi ekonomi jamaah itu membaik dan kemudian menjadi pembayar zakat. Karena makmurnya masjid itu juga amat sangat tergantung dari jumlahnya orang-orang yang sejahtera yang bisa membayar zakat. Nah, nanti kalau banyak yang bayar zakat, ya masjidnya pasti otomatis akan menjadi baik, ya. Itu. Jangan malah masjid itu menjadi beban rakyat. Sebentar-sebentar perbaikan, renovasi, ganti keramik, ganti karpet, sumbangan. Jelai banget masjid itu, ya.
sehingga orang justru tidak suka menjadi komunitas masjid, sebab nek aktif neng masjid silo-silo diparani salui sumbangan, kurang ajar ya pengurus gawe abot urip ya. Jadi makin banyak masjid makin banyak pengeluaran, sehingga orang miskin makin terbebani ya. Mos itu tambah gede, listriknya tambah oke, iurannya bayar listrik tambah oke ya gitu. Akibatnya sunnah Nabi tidak bisa dilakukan. Misalnya masjidnya Nabi itu malam hari terang benderang. Ketika rumah-rumah sudah gelap, masjidnya Nabi itu lampunya memancar terang. Waktu itu meskipun belum ada listrik, masih pakai minyak zaitun. Ya, itu. Dan itu sunnah itu tegak sampai hari ini. Ya, maka belum pernah sejak zaman Nabi sampai hari ini Masjid Nabi, Masjid Kuba, Masjidil Haram lampunya malam hari mati, itu belum pernah. Ya, maka ndak boleh itu ngarang sendiri malam hari habis isya masjidnya dikunci, lampunya dimatikan. Sunnah saka ngendi? Tuntunane sapa kuwi? Nabi siapa yang diikuti? Ya, karena makhluk hidup terutama manusia itu menyukai tempat yang terang, menyukai cahaya. Maka kalau masjid terang itu banyak yang akan datang di malam hari, itu menjadi daya tarik. Kota bisa hidup ketika kota itu terang benderang di malam hari. Ya. Nih, maka kota kecil itu ya lampu penerangannya sedikit. Tapi ketika kota itu lampu penerangannya besar, kehidupannya itu akan semakin panjang, makin banyak aktivitas, ekonomi akan makin tumbuh, ya. Gitu. Nah, jadi di masa Nabi itu mercusuar daripada kehidupan masyarakat di Yathrib ya di masjidnya itu. Jadi bangunan kita boleh gelap, rumah kita boleh ngirit, mati, tapi masjid tidak boleh lampu mati, dan tidak boleh masjid itu dikunci, itu tidak boleh. Karena masjid itu rumah Allah, di mana setiap orang kapan saja ketika ingin bertemu dengan Allah itu harus diberi akses. Ya. Sekarang ini banyak orang mau numpang sholat masjidnya dikunci. Ya, orang mau numpang istirahat masjidnya dikunci. Orang mau numpang buang hajat, kamar mandi masjidnya dikunci. Ini kurang ajar banget pengurus masjidnya ini. Ya, kurang ajar banget ini. Masjid itu sebagai pusat ibadah, semua perbuatan ibadah harus dilayani. Tidur itu ibadah. Ya, karena ada doa sebelum tidur, ada kaifiyah tidur, ada doa sudah tidur, maka tidur menjadi ibadah bagi orang mukmin. Maka kalau orang mau numpang tidur harus dipersilahkan. Itu di masa Nabi itu banyak sekali mereka yang justru kemudian karena tidak punya tempat tinggal, ya tinggalnya di masjid. Oleh Nabi justru disediakan tempat namanya sufah, maka namanya ahlus sufah. Ya, gitu. Sekarang malah ada masjid sudah ditulisi dilarang tidur di masjid. Ini ngarang dewe kira nganggo tuntunan gitu. Nah, tidur itu ibadah, boleh. Ya. Orang pipis ya ibadah karena ada doa sebelum masuk kamar kecil. Ada tuntunannya melangkah kaki kiri dulu, nanti keluarnya melangkah kaki kanan dulu, ada doa sesudahnya. Jadi pipis itu pun bagi mukmin beribadah. Maka nggak boleh kamar mandi di masjid itu dikunci. Kalau ada orang yang mau numpang pipis, numpang buang hajat, nggak boleh. Ya, harus terbuka. Ya. Yang tidak boleh ya yang bukan ibadah, apa merokok itu tidak boleh, jelas, karena merokok bukan ibadah, karena tidak ada doa sebelum merokok, dan kaifiyah tata cara merokok menurut Nabi seperti apa, dan doa sesudah
merokok, maka merokok itu bukan ibadah. Jadi tidak boleh masjid menyediakan asbak, itu tidak boleh. Apalagi diberi dari uang infak, tidak boleh. Karena itu bukan ibadah kok. Ya, kecuali mereka yang berpendapat begitu bisa menyampaikan dalil. Ini doa mau merokok menurut Nabi. Ini caranya Nabi kalau merokok. Ini doa sesudah merokok. Kalau kencing, tidur, ya, makan, minum, semuanya ibadah karena ada doanya, ada kaifiyahnya. Maka itu namanya ibadah. Maka di masjid harus difasilitasi, ya, jangan ditutup. Nah, sekarang ini banyak masjid tapi belum berfungsi sebagai masjid, ya, baru berfungsi sebagai musola, baru berfungsi sebagai tempat sholat. Sholat sudah, tapi wa'atu zakah, bagaimana upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program masjid sehingga mereka mampu menjadi pembayar zakat. Nah, ini yang belum banyak dilakukan oleh masjid, ya. Maka di masa Rasulullah SAW, salah satu fungsi masjid terpenting adalah sebagai baitul mal, rumah harta, di mana orang-orang yang merasa sudah berkelebihan harta mereka, kalau sudah sampai nisab mereka bayar zakatnya. Bahkan di dana zakat yang banyak dilakukan oleh para sahabat angkatan pertama orang-orang mukmin itu bukan sekedar zakat tapi jihad bi amwal, jihad dengan harta mereka.